Ngeri, advokat bisa dipidana di KUHP baru. Bambang Sugiran, SH, MH, Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa Kabupaten Sumedang. Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yang baru mulai diterapkan tanggal 2 Januari tahun 2026 ini, dianggap sebagai pasal neraka bagi para advokat. Ini lantaran pasal tersebut memiliki ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 3 bagi advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan keterangan palsu, bertentangan dengan keadaan sebenarnya dalam surat gugatan, permohonan cerai, atau permohonan pailit. Dengan pasal tersebut, apakah artinya, hak imunitas yang selama ini memproteksi kerja advokat sudah lenyap? Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kontradiktif dengan Pasal 16 Undang-Undang Advokat Nomor 18/2003, di mana disebutkan advokat memiliki hak imunitas, yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/11/2013, dengan memperluas cakupan Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut. Terkait hal tersebut, Ketua DPC Peradi Sumedang tahun 2022 sampai tahun 2027 sekaligus Koordinator Tim Hukum Jabar Istimewa bentukan KDM Gubernur Jawa Barat, Bambang Sugiran, SH, MH, menegaskan bahwa Pasal 509 Undang-Undang KUHP baru merupakan penegasan sekaligus mewajibkan advokat taat pada kode etik profesi dan beritikat baik setiap kali menangani suatu perkara. Kalau advokat berjalan di luar koridor kode etik, maka bisa tersandung hukum, katanya, di Sumedang, Jumat tanggal 30 Januari tahun 2026. Dijelaskan, Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18/2003 Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU/11/2013, memang disebutkan advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar maupun di dalam pengadilan. Itikat baik, hal ini, kata Bambang, memiliki arti bahwa advokat dalam menjalankan profesinya mempunyai hak imunitas, sepanjang menjalankan profesinya untuk membela kepentingan kliennya dilakukan dengan itikat baik. Itikat baik membela klien harus menjadi pegangan advokat. Itikat baik itu tentu didasarkan kepada kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, bukan berarti advokat kebal hukum. Tapi ada batasan kewajiban advokat dalam menjalankan profesi yang harus didasarkan dengan itikat baik dan kode etik profesi. Karenanya, Bambang menegaskan syarat menjadi advokat itu harus berkualitas dan menjaga integritas sehingga tidak merugikan bagi masyarakat pencari keadilan, dalam hal ini kliennya. Dikatakannya, advokat dalam menangani suatu perkara harus berdasar kepada hukum yang benar. Artinya, sikap advokat itu harus didasarkan kejujuran. Jujur terhadap dirinya sendiri dan kepada masyarakat. Seorang advokat dalam menilai suatu masalah hukum kliennya harus didasarkan sikap jujur. Kalau posisi hukum dari kliennya lemah, maka harus disampaikan juga demikian, jangan karena ingin mendapatkan honorarium yang besar, sampai harus merekayasa suatu perkara. Karena sebenarnya pencari keadilan datang kepada advokat tujuannya untuk dibela perkaranya secara benar, jangan menjanjikan kemenangan kepada klien, kata Bambang. Diagnosa perkara, lebih jauh Magister Hukum Universitas Pasundan Bandung ini memberi respek jitu, di mana dalam menangani suatu perkara, seorang advokat harus mempunyai dokumen dalam mendiagnosa perkara yang berisi uraian terkait dengan perkara yang dihadapi oleh klien. Juga klien diminta untuk menandatangani dokumen tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghindari tuntutan di kemudian hari, apabila diketahui informasi dan bukti yang diberikan oleh klien ternyata tidak benar. Bagi advokat yang menangani suatu perkara tertentu, harus didasarkan oleh bukti tertulis dan saksi, khususnya dokumen asli. Karena itu akan digunakan dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUH Perdata yaitu, kekuatan bukti tertulis apabila ada aslinya, sebut Bambang. Apabila menurut analisa pikiran dan insting advokat ada sesuatu yang tidak benar atau kurang tepat, maka dia harus secara jujur menyatakan kalau posisi hukum dari kliennya mempunyai kelemahan hukum, berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jangan memaksakan suatu perkara ditangani dengan ada rekayasa dari seorang advokat karena pasal 509 KUHP bisa diberlakukan kepada advokat, tegasnya,
Dirinya mengingatkan semua advokat untuk benar-benar mencermati setiap kasus yang ditangani dan tidak gegabah. Portal Kupas habis melaporkan. Pro rakyat, ayo bro. Tinggali eleksi mah. Ari ka pamimpin nu alus ya menyararekan wae. Ieu teh pamajikan, sok dilurus sok dihanap. Ya. Pro rakyat, ayo bro. Tinggali eleksi mah. Ari ka pamimpin nu alus ya menyararekan wae. Ieu teh pamajikan, sok dilurus sok dihanap. Ya. Pro rakyat, ayo bro. Tinggali eleksi mah. Ari ka pamimpin nu alus ya menyararekan wae. Ieu teh pamajikan, sok dilurus sok dihanap. Ya. Pro rakyat, ayo bro.